Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 private yang beranggotakan Saya Husnul Khotimah dengan NIM 2311016097. Saya Rini Nurul Hidayah dengan NIM 231101160005. Saya Putri Wahidatus Sa'dia dengan NIM 2311016023. Saya Nur Aini Febrianti dengan NIM 2311016071. Saya Siti Maisara dengan NIM 2311016015. Saya Karisma Karusevan dengan NIM 2311016035. Saya Devi Febriani dengan NIM 2311016049. Di sini kami akan menjawab 5 pertanyaan dari kelompok-kelompok yang telah diajukan kepada kami. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 6 yang diajukan oleh Nur Aniza, yaitu apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu menyusun pedoman dan standar operasional untuk kemitraan publik dan swasta (PPP) dalam pelayanan kesehatan. PPP dalam perawatan kesehatan primer telah berhasil dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpinggir, dan berdampak positif pada kinerja dan daya tanggap sistem kesehatan. Yang kedua yaitu mengadakan forum atau pertemuan rutin antar pemangku kepentingan dari kedua sektor untuk membahas isu-isu terkini dan tantangan yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga yaitu kemitraan antar sektor swasta dan pemerintah daerah dapat memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah dapat mendorong dokter-dokter swasta untuk bekerja di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia medis di daerah-daerah yang membutuhkan. Lalu yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Sektor swasta dapat menggunakan telemedicine untuk memberikan konsultasi medis kepada pasien yang berada di daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, bahkan di daerah terpencil. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang diwakilkan oleh Sabila dengan pertanyaan seberapa efektif tenaga medis asing dibanding tenaga medis lokal dan apakah dengan adanya tenaga medis asing dapat menjadi ancaman bagi tenaga medis lokal. Menurut kami, tenaga medis asing tidaklah menjadi ancaman bagi tenaga medis lokal karena seperti yang kita ketahui, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketidakseimbangan jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat, serta ketidakmerataan penyebaran tenaga medis, dan dengan ini pemanfaatan tenaga kerja asing dalam bidang kesehatan dapat menjadi solusi. Regulasi yang memperbolehkan tenaga medis asing bekerja di Indonesia itu punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tenaga medis asing membawa kelebihan, pengalaman, dan teknik baru dari negara mereka yang kemudian dapat memperkaya praktik medis di Indonesia. Mereka juga memperkenalkan standar global dan inovasi medis yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kehadiran tenaga medis asing ini akan menciptakan kompetisi yang sehat yang memotivasi tenaga medis lokal untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Bukan berarti merendahkan kualitas tenaga medis lokal, akan tetapi untuk mendorong sinergi dan kolaborasi antara tenaga medis asing dan tenaga medis lokal. Dengan bekerja sama, keduanya bisa saling belajar, memperkaya pengalaman, dan memastikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yang mana sejauh mana regulasi pemerintah saat ini seperti Permenkes nomor 6, PP nomor 28, dan Permenkes nomor 16 tahun 2024 efektif dalam mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan antara masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk jawabannya itu sendiri yaitu adanya efektivitas tergantung pada beberapa faktor utama, yaitu seperti adanya standar pelayanan minimal (SPM) menjamin layanan kesehatan yang merata di seluruh daerah. Yang kedua, adanya penguatan layanan kesehatan primer untuk meningkatkan akses puskesmas dan posyandu untuk layanan promotif dan preventif. Yang ketiga, insentif fiskal di mana untuk memberikan daerah dana tambahan bagi daerah yang meningkatkan
pelayanan kesehatan. Yang keempat itu adanya pemberdayaan masyarakat, di mana untuk meningkatkan edukasi kesehatan agar masyarakat lebih aktif dalam menjaga kesehatannya. Namun secara keseluruhan, regulasi-regulasi tersebut memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Namun efektivitasnya sangat bergantung kepada pelaksanaan di lapangan, termasuk komitmen pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Marsha dari kelompok 3 dengan pertanyaan mengapa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat menjadi tantangan untuk mengakses asuransi kesehatan swasta walaupun sektor swasta telah menyediakan layanan yang cepat dan juga berkualitas. Jadi meskipun beberapa asuransi swasta telah menyediakan layanan yang cepat dan juga berkualitas bahkan dengan pilihan premi yang lebih rendah, tetap saja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat marginal, pendapatan mereka seringkali tidak tetap atau juga terbatas, sehingga mereka merasa khawatir akan kesulitan dalam membayar premi asuransi jika terjadi keadaan darurat ataupun keterbatasan finansial. Bahkan dengan premi yang terjangkau sekalipun bisa menjadi beban bagi mereka. Pendapatan mereka yang terbatas seringkali lebih difokuskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, transportasi, maupun kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat marginal untuk memiliki asuransi kesehatan karena merasa diri mereka tuh sehat dan juga tidak butuh dalam waktu dekat, sehingga lebih memprioritaskan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya dibandingkan untuk membayar premi asuransi swasta. Jadi, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Aura. Mengapa sih asuransi swasta selalu mengglorifikasikan sistematis yang cepat dan fleksibel? Padahal ada beberapa asuransi swasta itu yang cairnya lebih lama, kecuali ada luka berat atau kecelakaan. Nah, gimana sistematis dari sektor privat untuk menanggapi bahwa asuransi swasta ini itu tidak selalu bersifat fleksibel dan cepat? Jadi teman-teman, dalam masalah klaim asuransi saat ini itu banyak kasus yang terjadi bahwa manfaat yang harusnya diperoleh oleh peserta asuransi itu tidak dapat diperoleh karena ada beberapa prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi, sehingga dapat menjadi kendala dalam proses pencairan klaim. Jadi, peserta itu harus membaca polis dengan seksama dan mengerti isi dari polis asuransi tersebut. Nah, di sini tuh agen berperan penting untuk menjelaskan semua isi polis asuransi peserta, mulai dari ketentuan jaminan hak peserta, kewajiban dalam membayar premi, jenis pertanggungan, produk asuransi yang dipilih peserta, dan kemampuan peserta dalam mengikuti asuransi jiwa. Hal penting untuk diketahui adalah apabila peserta melakukan prosedur klaim dengan benar, maka dapat sangat membantu menyelesaikan klaim secara lancar dan cepat. Jika prosedur klaim tersebut tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan penundaan penyelesaian klaim dan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan pihak asuransi menolak klaim. Meski begitu, pihak asuransi swasta itu tetap berkomitmen untuk memberikan manfaat yang maksimal dan memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang lebih personal dan profesional. Sekian pemaparan jawaban dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.